Video kali ini Bang Galbe akan kembali ngebahas tentang resiko gagal bayar pada aplikasi kredit pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Galbe Santai Official, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan like, agar Bang Galbe akan semakin semangat memberikan informasi, edukasi, dan solusi tentang dunia perpinjolan kepada kalian semua yang saat ini sedang mengalami gagal bayar. Resiko gagal bayar kredit pintar sama seperti pada umumnya ketika kalian mengalami gagal bayar aplikasi pinjol manapun. Ancaman dari debt collection atau DC yang menelpon dan WA Anda pada setiap harinya. Biasanya kredit pintar termasuk salah satu aplikasi yang paling rajin menagih nasabahnya baik via telepon maupun WA. Lalu, kapan DC lapangan dari kredit pintar ini akan datang ketika nasabah mengalami gagal bayar? Biasanya kredit pintar ini dia akan mengirim tim lapangan atau failed collection untuk visit ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Dan biasanya visit yang dilakukan oleh DC lapangan itu ketika nasabah gagal bayar 1-2 bulan khusus untuk wilayah Jabotabek. Lalu bagaimana dengan yang di luar Jabotabek? Untuk kredit pintar sudah merata ya DC lapangannya di wilayah Indonesia. Cuma untuk luar daerah Jabotabek biasanya akan divisit melebihi 1 ataupun sampai 2 bulan lebih. Kredit pintar ini sudah bekerja sama dengan bank-bank lokal milik pemerintah seperti Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI. Dan untuk bank Asianya itu BCA ya. Dengan bekerja sama dengan bank lokal, maka bisa dipastikan bahwa aplikasi pinjol ini mempunyai DC yang bisa dibilang hampir mencakup semua wilayah Indonesia, kecuali wilayah-wilayah yang terpencil yang sangat susah dilalui oleh kendaraan bermotor. Dan biasanya ketika kalian mengalami gagal bayar pada aplikasi ini lebih dari 90 hari, biasanya DC akan memberikan tawaran untuk melakukan nego pokok saja. Artinya, nasabah yang mengalami gagal bayar akan dimintai untuk membayar pokoknya saja yang ia terima melalui pinjaman tersebut. Untuk masalah slik OJK sudah pasti masuk ketika nasabah mengalami gagal bayar, karena seperti yang Bang Galbe sampaikan tadi bahwa kredit pintar sudah bekerja sama dengan bank-bank lokal. Jadi untuk kalian semua yang melakukan gagal bayar, khususnya di wilayah Indonesia ini, yang tempatnya susah dijangkau oleh kendaraan, kemungkinan kalian tidak akan ditagih atau tidak akan divisit oleh DC lapangan dari kredit pintar ini. Kredit pintar ini hanya baru terfokus kepada kota-kota besar saja ya, terutama untuk wilayah Jabotabek saja. Tapi untuk di Indonesia sendiri, itu sudah banyak DC-nya juga. Tapi belum merata ya. Dan ketika kalian didatangi DC lapangan, kalian cukup tenang dan jangan memberikan rasa panik atau rasa kecemasan berlebih ya. DC sangat paling senang ketika kalian didatangi DC lapangan, kalian itu merasa ketakutan. Karena pihak-pihak DC ini itu sudah terlatih ya ketika melihat nasabah itu yang ketika didatangi mempunyai rasa takut yang berlebih kepada DC lapangan. Jadi ketika DC baru berkata sedikit aja dia sudah mengiyakan atau masang ekspresi wajah yang seperti takut ketika melihat DC tersebut. Dan kalau bisa ketika sebelum datang ya DC lapangan tersebut, Anda mengkondisikan dulu orang-orang rumah ataupun orang sekitar Anda. Jadi ketika Anda didatangi DC lapangan, jadi orang yang tinggal satu rumah dengan Anda itu tidak menyalahkan Anda juga karena Anda sebelumnya sudah berkata jujur kepada orang yang tinggal satu rumah dengan Anda, yaitu Anda mempunyai keterlambatan hutang ataupun keterlambatan gagal bayar pada aplikasi kredit pintar ini. Terima kasih, itu saja informasi yang Bang Galbe berikan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.